jujur, saya sendiri mengalaminya. Saya dulu jujur sekali lagi adalah orang yang takut untuk bersedekah. Karena mindset masih berkekurangan. Saya jujur saja. Entah nanti mau dikatakan pelit atau apa, itu kan cuma istilah saja ya. Intinya saya takut untuk bersedekah. Karena takut kurang, takut berkurang. Dan akhirnya ketika berulang saya menemukan orang atau menemui orang yang paham tentang ilmu-ilmu pengembangan diri, semuanya serentak mengatakan bahwa nggak akan nemu sukses, nggak akan nemu kaya, nggak akan dilipat gandakan oleh Allah kalau sedekahnya ditahan-tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat malam teman-teman yang nonton secara live. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam juga buat Anda yang nonton siaran ulangnya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banget ya untuk Anda semuanya yang selalu stay menunggu video-video terbaru dari saya. Dan jujur beberapa hari ini videonya lumayan penontonnya. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Walaupun tidak seperti channel-channel yang lainnya yang sangat signifikan sampai ratusan ribu penontonnya, tapi ini saja sudah saya syukuri ya. Insya Allah sebisa saya setiap hari akan selalu ada video untuk Anda semuanya, untuk membantu Anda merubah pola pikir. Dan insya Allah karena sebab berubahnya pola pikir, nasib Anda di kemudian hari insya Allah juga akan berubah. Karena semuanya tergantung bagaimana kita berpikir, kita berucap, kita merasakan sesuatu. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah bahas, sekali lagi ada 3 poin bagaimana orang itu bisa berubah, bahkan sampai kepada nasibnya, tidak hanya karakternya, yaitu disebabkan karena mindset, syukur, dan sedekah. Nah, untuk 2 poinnya saya sudah jelaskan di video sebelumnya, Anda bisa tonton di. Kemudian yang terakhir yaitu bab sedekah, saya akan jelaskan sedetail mungkin di video kali ini. Saya juga nggak tahu video ini akan berdurasi seberapa panjang, tetapi saya minta tolong untuk Anda semuanya agar tidak gagal paham untuk mengambil esensi atau makna di dalam penjelasannya. Saya minta Anda untuk tidak skip videonya dan tonton sampai selesai. Baik teman-teman, tentang sedekah sekali lagi. Pada esensinya, semua channel pengembangan diri itu akan mengajarkan tentang berbagi. Kalau secara bahasa agamanya disebut sodakoh ya, saya rasa Anda pun sudah tidak asing dengan kata-kata sodakoh ataupun sedekah. Pertama saya akan jelaskan maknanya dulu ya. Arti dari sedekah itu adalah berbagi kebahagiaan. Nah, kalau sedekah yang Anda keluarkan itu bukan kebahagiaan bagi Anda, maka itu bukan sedekah, karena mengambil dari maknanya bahwa sedekah itu adalah berbagi kebahagiaan, apapun itu bentuknya. Itulah kenapa senyum saja dikatakan sedekah, karena dianggapnya bahwa senyuman itu adalah kebahagiaan. Kemudian uang dalam bentuk materi, sedekah dalam bentuk materi itu adalah kebahagiaan yang Anda miliki, Anda bagikan pada orang lain. Jadi harus tahu dulu. Jadi nantinya sedekah itu bukan karena paksaan, bukan karena sebuah, oh nanti kalau sedekah saya akan mendapatkan A, B, dan C dan seterusnya. Walaupun itu sebenarnya bagian dari janjinya Allah. Ya, kalau Anda bertanya pada orang-orang yang paham tentang ilmu pengembangan diri, tidak akan lepas dari saran yang disebut dengan sedekah. Ada istilah ekstrimnya yang mengatakan kalau mau sukses jangan pelit. Ya, itu kan agak ketus ya, tapi saya akan gunakan kalimat itu ya. Kalau mau sukses, kalau mau rezeki Anda oleh Allah dilipat gandakan, ya jangan pelit. Sekali lagi jangan pelit. Dan juga ini mungkin tidak banyak orang menyadari ya, bahwa keterpurukan yang dialami, kesialan yang dialami, kesedihan yang dialami, salah satu penyebabnya adalah karena pelit. Karena tidak tidak melakukan saran yang sangat-sangat sakral, yaitu sedekah itu sendiri. Nah, sedekah ini kenapa sih kok bisa menjadi syaratnya orang sukses? Karena belum bisa dikatakan bersyukur terhadap apa yang dimiliki kalau belum bisa berbagi.
ya. Nah, berbagi ini yang dimaksud adalah sedekah. Coba perhatikan baik-baik, dalam ketentuan agama, dalam ketentuan Islam itu setidaknya 2,5% itu teralokasikan. Dari apa? Dari apa yang kita dapat. Dan setiap kali kita dapat, itulah kenapa zakat yang dikeluarkan tahunan itu kan 2,5% dari apa yang dimiliki, dari harta yang dimiliki maksudnya, 2,5%. Ya, nah sebenarnya itu pun harusnya juga dilakukan ketika kita mendapatkan rezeki. Nah, itulah kenapa saya katakan, sering saya katakan kepada peserta-peserta saya, bahwa sebenarnya 2,5% itu belum bisa dikatakan sedekah. Kenapa? Karena 2,5% itu mengembalikan hak orang lain yang ada di dalam rezeki kita. Kata mengembalikan berarti sejatinya memang bukan milik kita. Ada rezeki orang lain di situ. Nah, kalau 2,5% itu bukan menjadi sedekah, tetapi setidaknya kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai orang yang dititipi oleh Allah, dititipi harta, dititipi rezeki. Nah, masuk pada sedekah yang sebenarnya, versi rahasia keajaiban doa, versi RKD yang alhamdulillah sangat-sangat membantu membuat orang-orang itu berubah. Sekali lagi kata-katanya adalah membantu ya, bukan merubah ya. Kalau merubah itu kan saya merubah Anda. Tetapi kalau saya membantu, sejatinya Anda sendiri yang merubah hidup Anda. Nah, kalau di RKD itu punya apa ya? Punya aturan main. Bukan aturan main sih. Lebih kepada menyarankan kalau memang benar-benar serius dalam mempraktekkan ilmu sedekah itu setidaknya 5-10% dari setiap yang didapat, artinya setiap kali mendapatkan rezeki 5-10%. Sebenarnya itu nggak banyak ya, sebenarnya sekali lagi itu tidak banyak. Kenapa kok dirasa banyak? Karena kadang-kadang karena kita tahan, terus kita ketika bersedekah itu pun yang terlintas di pikiran kita adalah sisa dari apa yang sudah kita sedekahkan. Misalkan Anda punya 1 juta, Anda keluarkan 100.000. Nah, di pikiran kita kebanyakan orang yang belum paham, yang dipikir adalah dari 1 juta kalau disedekahkan 100.000, yang difikirkan adalah memikirkan kekurangannya, yaitu sisa 900 nih. Jadi mentalnya menjadi mental kekurangan. Sementara mental kekurangan itu adalah mental yang sangat dihindari oleh orang-orang yang belajar tentang ilmu pengembangan diri. Mentalnya harus mental keberlimpahan. Sekali lagi, kalau bicara tentang janjinya Allah atau ayat, ya saya nggak perlu sebutkan, karena memang hampir semua ustadz, kiai, gus, ataupun motivator, ya para praktisi, semuanya endingnya, kalau bicara tentang ingin mengelipatkan atau melipat gandakan rezeki, yaitu dengan cara sedekah, itu yang terakhir. Ya, saya mau bicara tentang bagian permasalahannya dulu ya. Boleh jadi, kalau saya sih tidak mengatakan mungkin ya, saya lebih mengatakan pasti permasalahan hidup kita yang mungkin menurut Anda itu bertubi-tubi, itu salah satu penyebabnya yang paling pasti adalah karena kita menahan-nahan yang namanya sedekah, menahan-nahan yang namanya berbagi. Jadi kalau kita masih terus menahan-nahan untuk bersedekah, ya Anda bisa sadari sendiri kok, Anda bisa coba cerna kehidupan Anda sendiri. Bagaimana? Apakah memberikan dampak perubahan yang baik atau malah ada sesuatu yang kadang-kadang tak terfikirkan tiba-tiba datang, yaitu kesialan atau kesedihan. Sekali lagi, penyebab orang bisa terpuruk, bisnisnya hancur, kemudian ekonominya semakin merosot, itu disebabkan karena kewajiban sedekah yang 2,5% itu tadi tidak dikeluarkan. Kemudian mentalnya adalah mental orang yang takut untuk berbagi. Ya mungkin bahasa kasarnya pelit ya. Tuh, jadi perlu digarisbawahi, pokok permasalahan yang selama ini atau sebab permasalahan yang selama ini hadir dalam kehidupan kita adalah disebabkan sedekah. Mengapa saya bisa berpendapat demikian? Karena memang ketika kita bersedekah, entah kenapa hidup kita juga berubah. Tentunya dengan mindset berkelimpahan ya. Kalau saya pribadi, saya boleh dong untuk berpendapat ya. Saya tidak setuju
dengan konsep sedekah ekstrim. Kalau belum hatinya tertata, kalau belum siap secara mental. Sekali lagi, saya berpendapat. Pendapat itu kan boleh ya. Anda pun boleh berpendapat atau tidak setuju dengan pendapat saya juga boleh. Saya berpendapat bahwa sedekah ekstrim itu saya tidak sarankan untuk penonton saya atau follower saya kalau belum hatinya atau mentalnya cukup dengan kesiapannya. Itulah dari awal video ini sampai akhir nanti. Ini sebenarnya tujuannya untuk ngebentuk mental Anda menjadi mental yang kuat untuk berbagi, mental yang berani untuk bersedekah, dan mental yang yakin banget ketika bersedekah itu akan Allah ganti dengan berbagai macam rezeki. Ya, nah sekarang bagaimana mempraktekkan ilmu sedekah itu? Pertanyaannya ya. Gini, perhatikan baik-baik. Dari rezeki yang Anda dapat, kita lock, kita kunci di 5-10%. Sekali lagi saya minta Anda untuk memperhatikan baik-baik setiap rezeki yang masuk. Rezeki yang masuk, yang Anda terima, keluarkan atau sisihkan 5-10%. Mau Anda dapat 100.000 berarti 10.000, 5-10.000. Mau dapat Anda 1 juta berarti 50.000 sampai 100.000. Konsisten aja, jaga di situ baik-baik 5-10%. Ya. Suatu saat Anda akan merasakan nikmat feedback dari sedekahmu, dari sedekah Anda sendiri. Nah, biasanya ketika orang benar-benar mempelajari pola, ketika dia bersedekah, ternyata Allah kasih surprise, Allah kasih kejutan, Allah ungkapkan janjinya bahwa ketika kita bersedekah 1 saja Allah akan balas dengan 10. Ini konsep dasar ya sebenarnya ya. Ya, sekali lagi ini konsep dasar. Lalu misalkan itu terjadi, walaupun hanya kelipatannya mungkin nggak sampai 10 ya. Saya berbagi 1 ternyata kalau dihitung-hitung 3 kali lipat, 4 kali lipat. Perhatikan baik-baik. Ambil 5-10%. Lock di situ, kunci di situ. Terus berulang seperti itu. Saya yakin banget ketika keyakinan itu sudah membentuk di dalam hati Anda, di dalam beliefnya Anda, kepercayaan Anda nggak akan lagi dengan 5-10%. Mungkin Anda menambahkan prosentasenya. Itu yang terjadi di beberapa peserta RKD yang awal-awalnya memulai hanya dari 2,5%, 5%, 10%. Ada juga beberapa peserta yang malah sekarang cukup ekstrim bersedekah hingga 30-50%. Karena dia udah tahu betul. Itulah tadi kenapa saya katakan saya tidak sependapat dengan sedekah ekstrim kalau mentalnya belum siap. Nah, seiring berjalannya waktu, mental itu akan terbentuk dengan sendirinya. Maka jangan heran, mungkin Anda punya kerabat, teman, atau mungkin Anda sendiri, atau orang tua Anda yang ekstrim dalam bersedekah, tentunya dengan beberapa pola atau beberapa tahapan ya. Ekstrim bersedekah, rezekinya dilipat gandakan oleh Allah. Mungkin itu terjadi pada orang-orang di sekitar Anda. Dan saya harap suatu saat akan terjadi dalam hidup Anda. Dan jujur, saya sendiri mengalaminya. Saya dulu jujur sekali lagi adalah orang yang takut untuk bersedekah. Karena mindset masih berkekurangan. Saya jujur saja. Entah nanti mau dikatakan pelit atau apa, itu kan cuma istilah saja ya. Intinya saya takut untuk bersedekah. Karena takut kurang, takut berkurang. Dan akhirnya ketika berulang saya menemukan orang atau menemui orang yang paham tentang ilmu-ilmu pengembangan diri, semuanya serentak mengatakan bahwa nggak akan nemu sukses, nggak akan nemu kaya, nggak akan dilipat gandakan oleh Allah kalau sedekahnya ditahan-tahan. Akhirnya karena saya dari minus banget mentalnya, maksudnya saya mulai dari 2,5% saja. Dari selama berproses tersebut, jujur berdampak. Nah, dari berdampak yang mungkin tidak seberapa untuk hitungan saya, di situ sedikit menaikkan level keyakinan saya. Dan akhirnya saya tetap konsisten, namun saya naikkan prosentasenya di 5%. Oh, ternyata benar-benar membawa dampak yang sangat baik. Sampai hari ini saya berani untuk membangun Griyo Ngaji ya, yang 80%
keuangan di dalam Griyo Ngaji itu hasil dari apa yang sudah saya lakukan. Jadi buat teman-teman yang sering ikut seminar atau webinar, ada sekian persen, 10-20% yang teralokasikan pada Griyo Ngaji. Dan Griyo Ngaji ini pun terbangun bukan tidak ada inspirasi ya. Saya mulainya terinspirasi dari salah satu video yang cukup membuat saat itu saya menangis. Salah satu video yang menjelaskan tentang bagaimana seorang Sholah Atiyah itu bisa sampai miliarder, bahkan sampai triliuner, rezekinya berlipat ganda, sampai punya sekolahan dan lain sebagainya. Mungkin Anda bisa tonton di channel YouTube teman-teman yang upload video itu ya. Itu sangat-sangat menginspirasi saya. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk melakukan hal yang sama. Jadi saya katakan di sini, saya bercerita sedikit di sini. Adakah perubahannya? Mungkin Anda nggak akan percaya. Sampai hari ini, saya menghibahkan diri saya untuk Griyo Ngaji. Jadi, saya mengabdi pada Griyo Ngaji. Jadi RKD ini adalah milik Griyo Ngaji. Dan ternyata itu tidak membuat saya khawatir dan tidak membuat saya takut. Justru membuat saya semakin terinspirasi. Dan saya fokus hanya bagaimana saya bisa berbagi, bagaimana saya bisa menjaga konsistennya saya dalam bersedekah. Ngopeni arek-arek ngaji. Dan itu luar biasa. Itu hanya sekedar contoh ya. Lalu jika Anda bertanya, pada siapa kita harus bersedekah atau sedekah terbaik itu kepada siapa saja? Yang pertama, kepada orang tua. Nah, orang tua ini saya pecah menjadi dua. Orang tua zahir, ayah dan ibu kita. Tolong jangan sampai dilepasin ya. Jaga terus. Intinya jangan sampai Anda lupa pada orang tua zahir, yaitu ayah dan ibu Anda. Yang kedua adalah guru spiritual Anda. Setiap orang sukses itu memiliki guru spiritual sebenarnya. Ya. Nah, guru spiritual itu harus benar-benar Anda santuni, Anda jaga semampu Anda. Oke. Kemudian yang kedua, karena orang tua itu dibagi dua, kemudian ada yang kedua yaitu kerabat dekat yang sekiranya benar-benar tidak mampu. Tapi perhatikan baik-baik, kalau tenaganya bagus mendingan Anda kasih kerjaan. Daripada terus Anda santuni dengan uang, saya khawatir malah menjadi mental kekurangan atau mental minta-minta atau mental ngarep kepada manusia yang Anda sedekah itu. Tapi kalau misalkan tenaganya masih cukup, ya berikan dia pekerjaan saja. Kemudian kerabat juga adalah keluarga-keluarga Anda yang benar-benar tidak mampu. Santuni mereka. Kemudian yang terakhir adalah anak yatim, kemudian tempat-tempat ibadah. Itu ya. Itu yang harus Anda perhatikan. Karena kadang-kala kita bersedekah di luar, ternyata yang di dalam dekat-dekatnya kita itu terlalaikan. Dan satu lagi, buat Anda yang laki-laki, bapak-bapaknya mudah-mudahan mendengarkan saya ya. Nafkah istri itu harus benar-benar terjaga. Ya, terjaga yang saya maksud adalah tercukupi nafkah istri. Karena sejatinya ketika Anda sebagai suami, kita sebagai suami, mampu membuat istri tersenyum, bahagia, senang, itu luar biasa. Luar biasanya di mana? Karena ketika istri kita tersenyum, senang, bahagia, dalam hatinya walaupun tidak terbaca oleh dirinya sendiri, dia berdoa dan mendoakan diri Anda, mendoakan kita sebagai suami agar Allah lipat gandakan sehingga bisa membuat dia juga senang. Ya, istri jangan dilupain buat Anda yang sudah berkeluarga. Buat Anda yang belum berkeluarga, perhatikan baik-baik orang tua dan kerabat-kerabat dekatmu serta anak yatim yang ada di sekitarmu. Itu diperhatikan. Lalu sering juga muncul pertanyaan ini, yang terakhir ya. Bagaimana dengan orang tua yang sudah meninggal? Saya mau nanya teman-teman ya. Apakah hubungan Anda dengan orang tua Anda itu hanya saat Anda hidup saja? Sekali lagi, hubungan kita dengan orang tua kita itu tidak peduli kita masih hidup, beliau masih hidup, atau kita sudah meninggal, atau dia sudah meninggal. Semuanya masih tetap terhubung. Sekali lagi, semuanya masih tetap terhubung. Nah, bagaimana cara bersedekah kepada orang tua yang sudah meninggal?
Anda sedekahkan lagi tapi niatnya adalah, atau kebaikan dari sedekah tersebut Anda niatkan diperuntukkan untuk orang tua. Apakah itu sampai? Sampai. Sekali lagi, itu sangat sampai walaupun orang tua kita sudah meninggal, justru dia akan mendapatkan kebaikan dari yang dilakukan oleh anaknya, yaitu kita sendiri. Ya, sekali lagi, peruntukan itu juga berlaku. Ya, misal guru Anda sudah meninggal misalkan, Anda juga bersedekah di atas namakan guru Anda, itu juga bisa. Ya, itu juga bisa. Insya Allah itu akan sampai. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga tentang sedekah yang selama ini menjadi pertanyaan teman-teman semuanya sudah terjawab di video kali ini. Sekali lagi saya minta Anda untuk tonton dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip ya. Karena penjelasannya sangat-sangat urut di sini tentang sedekah. Dan terakhir dari saya, buat Anda yang ngerasa galau hari ini, entah itu permasalahan keuangan atau permasalahan hati, percintaan dan lain sebagainya, coba deh niatnya dimasukkan ke hati ya. Niatnya hanya kebaikan saja yang bisa masuk ke hati. Niatnya adalah agar semua hajat kita dipermudah oleh Allah. Karena semakin dipermudah, diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, saya yakin Anda semakin menjaga hubungan Anda dengan Allah. Coba praktekkan ilmu ini pelan-pelan saja. Perhatikan poin pentingnya di sini. 5-10% dari setiap kali Anda mendapatkan rezeki. Perhatikan baik-baik itu. Kemudian, kepada siapa Anda harus berbagi atau bersedekah? Kepada orang tua, kepada guru, kemudian kepada kerabat dekat, kemudian kepada anak yatim dan lain sebagainya. Walaupun saya tahu ada beberapa orang yang antipati dengan predikat guru. Itu urusan mereka. Itu urusan mereka. Saya harus jujur di sini bahwa guru itu punya peran penting dalam hidup kita. Ya, kita perlu memperhatikannya. Saya pernah ditanya, bagaimana Gus Baraja memposisikan seorang guru dengan orang tua? Jujur bagi saya itu pertanyaan bodoh, karena masing-masing punya tempat di hati saya. Orang tua saya letakkan di dada saya sebelah kiri, guru saya letakkan di dada saya sebelah kanan. Artinya mereka berdua sama-sama mulia, yang saya tidak mau membandingkan mana yang lebih mulia. Ya kalau ditanya memang secara estafet ya, orang tua tetap lebih mulia. Tetapi guru juga tidak kalah mulianya. Kenapa? Karena guru yang mengajarkan saya untuk terus menghormati dan mencintai orang tua saya. Jadi karena sebab guru, saya semakin hormat dan semakin cinta, semakin takut kepada orang tua, semakin mencintai dan melayani orang tua. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan Anda mendapatkan poin penting dari apa yang saya sampaikan di video kali ini. Saya undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa ramaikan video-video seperti ini agar Anda bisa mendapatkan manfaat juga dari sebab Anda berbagi keilmuan kepada orang lain. Terima kasih. Saya Bagus Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.